Jadi buat Kiblat kalau misalkan tayang inget ya. Salah Kiblat. Mau ganti judul. Iya, salah Kiblat. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Yong Nafa. Hai. Setelah bermeditasi selama 10 hari 10 malam selama bulan Ramadan, aku ingin memperlihatkan ilmu terbaru yang saya dapatkan. Tolong ya, Anita tolong. Oke, jadi Yong Nafa, udah, Aku Laudia Cynthia Bella. asik. Enggak, aku Bella guys, aku Bella. Bella aja, Laudia Cynthia-nya nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, Koyokan. di video kali ini kita mau ngapain nih? Kita mau bahas yang lagi viral. Kita mau ngerumpi. Oke. Oh, lo lagi puasa. Kita lagi. Ya, kita lagi mau merumpi-rumpi membahas yang sedang trending, yang sedang viral. Itu adalah Trailer Kiblat. Oke, kenapa sih kita bahas trailer Kiblat? Oh, kenapa jadi yang nanya? Gak apa-apa. Bebas. Tanya aja. Karena sudah menuai kontroversi. Ah, gitu. Ya, banyak yang pro kontra nih. Ya, katanya dia tuh diboikot gitu ya. Banyak yang gak setuju nih. Kita mau nonton trailernya dulu atau gimana kira-kira? Masih ada. Katanya sih udah ditarik. Nah, katanya udah ditarik ya kan? Aku lihat di YouTube ya kayaknya sih masih ada. Iya. Oke, coba kita nonton trailernya dulu ya, Lur ya. Tidak. Kita Allah berkata, kenapa adalah Allah yang menjadi pimpinan wajah pada sorga. Bisa saya tahu dari siapa Tuhan? Jadi apa boleh Bapak umat yang demikian? Saya sama sekali tidak pernah kenal sama Bapak saya. Karena orang ini merasa berhasil membantu. Atau mungkin masuk ini. Kalau kamu mengenal dia, kamu harus masuk kerjaan apa? Kalau nggak ada asal, kalau mas mau tahu apa yang masalah di kamu ini. alhamdulillah suka. Ya, bukan. Sama ya, mirip aja. Oke, itu dia trailernya. Reaksi kita tadi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah aja. Oke, mungkin kita bahas si film Kiblat ini dulu sebelum kita pro kontranya, terus tadi opini kita masing-masing soal si Trailer. Oke, sekarang kita bahas Poster. Poster film Kiblat. ini. Dari poster sih dia kelihatan fontnya Seperti familiar ya, Lur ya. iya, saya seperti dejavu. Iya, dejavu. Ya. Ini tuh kayak fontnya Korean. Iya, Lur. Buru-buru ya. Ya. Jadi kita judulnya apa nih? Kiblat. Fontnya. Ini aja. Coba kalian bandingin deh, Lur. Sama, serius. Mirip banget gitu kan. Oke, jadi disutradarai oleh siapa nih film Kiblat? Bobby Prasetyo, yang ternyata nih Bobby Prasetyo ini juga beberapa kali sering dia itu ya. Beberapa kali bikin Lagi. jadi film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo, yang mana dia juga menyutradari beberapa film, yaitu ada Pamali 2022,
Kultus Iblis 2023, Pamali Dusun Pocong, Kuasa Gelap, Eyang Putri, Bunda, Kisah Dua Kodi, Kawan, dan KTP. Oke. Terus film ini juga dibintangi oleh Yasmin Naper. Naper apa Neper nih? Gak tahu sih aku juga. Yasmin Naper Sebagai Ainun. Nah, yang kedua ada Ria Ricis sebagai Rini. Dan ada Arbani Aziz sebagai Bagas. Ada Hana Saraswati sebagai Deni Adiswara. Kemudian ada Keanu Aska. Ada Wani Darmawan sebagai Abah Mulia. Oke. Jadi film Kiblat ini punya sinopsis. Film ini mengisahkan perjalanan seorang perempuan bernama Ainun untuk kembali ke jalan yang benar dengan diridhoi Allah. Awalnya Ainun hidup di sebuah kampung dan mengagumi sosok Abah Mulia yang merupakan pemimpin sebuah padepokan sakti di kampung Bumi Suwung. Abah terkenal dengan kesaktiannya dalam menyembuhkan segala penyakit dan melipat gandakan uang. Kesaktiannya sangat terkenal hingga seringkali media massa meliput kegiatan Abah di padepokan. Ainun pun tidak mengetahui langkahnya mengikuti Abah Mulia justru berbuah kesesatan. Oh, berarti si Abahnya ini mengajari aliran sesat. Dari trailer yang tadi kita tonton nih. Opini apa? Gimana? Sebenarnya kalau dari gak usah nonton trailernya, kita lihat dari posternya aja tuh sebenarnya udah bisa apa kayak gini gitu. Boleh dipertanyakan gitu kalau dari judul sama poster ya. Belum nonton trailer. Kalau aku sih kayaknya ya, maksudnya film ini terinspirasi dari tahu gak sih meme yang di TikTok atau di Reels gitu loh, kalau misalkan orang lagi sholat ngeprank lagi sepupu kan. Oh iya. Tiba-tiba sujudnya menurut sana, rukunya ke belakang. Iya. Ini terinspirasinya tuh dari situ awalnya. Makanya, tapi serem juga ya kalau jadi kenyataan gitu. Makanya dari meme itu tuh yang viral-viral itu dijadiin lah film kayaknya sih gitu. Jadi masuk akal juga sih. Masuk akal. Kalau menurut aku si trailernya ini bagus lah. Maksudnya ceritanya tuh dari trailer udah bisa kebayang lah gitu. Dan cukup menarik buat aku pribadi. Itu cukup menarik aku untuk kayaknya nih pengen nonton si Kiblat ini. Jadi kepengen nonton ya kalau lihat trailernya. Karena ini tuh sebenarnya kan tentang aliran sesat kan. Aliran sesat, terus juga kalau dari sinopsisnya kan si Abahnya ini bisa gandain uang. Makanya kenapa satu desa itu kayaknya minta tolongnya sama si Abah kan. Tokoh yang paling dihormati di padepokan itu. Iya, kayaknya sih gitu. Terus makanya pas meninggal ini si Ainun ini dan teman-temannya tuh pada kesana untuk melayat segala macam. Yang tahu lah Abahnya gimana. Gitu. Cuma sangat disayangkan judulnya Kiblat. Iya gitu. Itu yang disayangkan sama banyak netizen ya kan. Kenapa sih kok judulnya Kiblat gitu. Ditambah sebenarnya kalau polemik film-film yang bernuansa Islam itu udah dari makmum ya. Udah dari lama juga sebenarnya nggak baru-baru ini. Cuma kebetulan meletusnya timingnya sekarang gitu ya di Kiblat karena memang persepsi orang kali ya. Persepsi orang soal kiblat itu ya Ka'bah ya tuh. Kiblatnya orang muslim. Iya, tapi terus kan kalau Bapak kayaknya kontra banget nih kan. Aku tim kontra sebenarnya. Kenapa sih gitu ya. Dari mulai judul sama poster gitu ya. Soalnya kalau dari judulnya ya itu tadi kiblat kan cenderungnya itu ke arah salatnya umat muslim ya kan. Terus kenapa harus dibikin judul gitu? Kenapa kalau misalkan memang mau mengangkat isu ada kiblat-kiblatnya yang tadi sholat tiba-tiba berganti arah, ya kenapa harus judulnya kiblat? Kenapa nggak pakai diksi lain aja gitu? Yang lebih aman gitu, yang lebih netral. Iya, jadi cari aman lah daripada pakai yang udah kebanyakan umat muslim di Indonesia ini pakai gitu. Merujuknya ke Ka'bah dan ditariknya malah horor gitu. Iya, nah itu sama dari posternya juga kan itu gerakan orang sholat ya kan? Yang mana kalau orang sholat ya lagi menghadap ke
Tuhan, ke Allah gitu. Kenapa harus dibikin gerakan yang menyeramkan gitu. Nah, tapi aku di sini karena nggak seru kalau misalkan semuanya Kontra kontra semua ya? kan udah gitu Ya. iya setuju Oke. selesai. Berarti mau ada pro-nya nih. Kalau aku mungkin bukan lebih ke pro ya, aku lebih ke sisi lain. Oke. Sisi lain dari kenapa sih namanya kiblat gitu, gitu kan. Nah, sebenarnya kiblat ini kalau dari sumber yang aku dapetin, ini tuh sumbernya dari sorry, bentar aku lihat dulu. Ini dari aku dapat kayaknya nih entah jurnal entah apa ya, dari dosen Stein Kudus ya. Ini dia itu bikin dokumen atau entah itu makalah atau jurnal kiblat dalam perspektif mazhab fikih. Nah, ini aku membawa mazhab. Udah dalam ya bahasannya. Jadi Gak apa-apa. kiblat ini berasal dari bahasa Arab, yakni kiblat, yang merupakan derivasi atau masdar dari kata qobila yang berarti acuan untuk menghadap. Sehingga kata kiblah sendiri artinya adalah hadapan, yaitu sesuatu di mana orang-orang menghadap kepadanya. Nah, tapi ini karena kebanyakan dalam syariat Islam, istilah kiblat ini digunakan secara khusus untuk sesuatu yang dihadapi orang Islam ketika mengerjakan sholat, yaitu menghadap ke Ka'bah. Nah, makanya di sini terjadilah kontra. Tapi di kiblatnya sendiri itu Gak langsung Ka'bah gitu. Gak langsung secara eksplisit Ka'bah, tapi memang kiblat itu adalah arah hadap yang biasanya dipakai untuk orang-orang yang beribadah. Kalau di Islam kiblatnya Ka'bah. Kalau agama lain beda-beda kan. Aku kurang tahu sih. Berarti sebenarnya kata kiblat itu bisa maknanya lebih luas ya, Mbak? Lebih luas dari Ka'bah. Tapi untuk umat muslim sendiri ya benar Ka'bah gitu. Dan kebetulan di film ini juga kan ambilnya Islam. Nah, terus juga kenapa kiblat? Kalau dari ceritanya sih nyambung ya, maksudnya ada nyambung unsur gitu. kiblatnya juga. Mungkin karena kiblat itu jadi kalimat positif gitu kan, kalimat positif yaitu Ka'bah. Makanya orang-orang sementara di dalam cerita ini aliran sesat gitu. Terus kiblatnya tuh dibelokin gitu kan. Paling berbelok lah dari kiblat yang sebelumnya 180 derajat gitu. Mungkin harusnya jadi berubah. Jadi salah kiblat. Boleh direvisi tuh maksudnya. Salah kiblat tuh. Kamu saranin kalau misalkan dipakai ini dari saya loh. Masa iya? Boleh. Gitu. Itu saya tadi masalah poster. Mungkin ya itu sih karena biasanya poster itu dibuat untuk menarik orang untuk penasaran dengan filmnya. Iya. Dan kebetulan yang tadi aku bilang kayaknya itu salah satu adegannya terinspirasi dari yang video yang itu ya. Iya, yang nanti prank. Editornya boleh cari ya. Begini nih. Iya. Dari prank itu, nah kalau terjadi beneran kan serem banget gitu kan. Kalau ternyata ada realnya gitu. Nah, di film ini yang diambil ya itunya karena orang-orang lebih diekspos karena orang-orang udah tahu, exposure-nya udah dapet lah dari si meme viral itu. Iya. Tapi justru itu yang jadi kontroversi lagi, Mbak. Iya sih, dari pranknya sendiri sebenarnya nggak etis ya. Iya, kan orang lagi ibadah. Terus juga banyak yang kontranya tuh di adegan yang sholat terus dibikin nuansa horor, itu jadi orang pada takut sholat. Kalau itu sebenarnya balik lagi ke iman masing-masing. Iya, itu bisa dibalikin ke situ sih. Sebenarnya itu balik ke iman masing-masing ya. Karena sebenarnya makna atau pesan yang dari film ini kan intinya jangan melakukan kesesatan kan. Iya. Karena ketika kita udah bersekutu dengan makhluk selain Allah, itu dia bakal jadi yang tadi kan pas
ketika diajarin dengan benar warga desanya pada kupingnya berdarah-darah gitu. Iya. Berdarah segala macam. Gangguan lainnya itu kan konsekuensi gitu. Justru kalau kata aku dari trailer ini ya, aku belum nonton film fullnya, tapi kalau dari trailer ini udah cukup menggambarkan kalau lu melakukan kesehatan, ya ini yang lu dapat. Gitu. Terus dari ceritanya udah bisa bagus ya. Iya, udah kelihatan gitu loh. Iya, tapi alurnya karena kayak gimana? tapi karena satu judul sih. Kalau aku lebih setuju kalau ini tuh kenapa bisa menimbulkan boikot karena judul. Dari judul. Iya, sampai di boikot juga sama MUI MUI katanya. ya. Terus juga kata di berita sih si poster sama trailernya juga ditarik dari peredaran. Iya, tapi tadi masih ada sih. Masih ada. ada. Tapi yang ngeposting bukan, kan ini Leo Pictures ya, kalau nggak salah di depan ya. Produksinya. Leo Pictures. Nanti cek aja lah official trailer Kiblat. Tapi nggak tahu ya itu resmi atau enggak. Terus juga kan tadi Nafa ngejelasin sinopsisnya kan. Iya. Nah ternyata sinopsisnya aku pun sempat nge-search juga di Google kan, sinopsis film Kiblat. Nah ternyata tuh ada beberapa sinopsis. Jadi yang tadi Nafa kan sinopsis singkat gitu kan. Terus ada juga yang lebih singkat lagi dari itu, dan ada juga sinopsis global yang emang udah menceritakannya jatuhnya kayak spoiler. Kita nggak usah nonton filmnya udah ngerti ceritanya gitu. Iya gitu. Karena lengkap banget gitu. Sedetil itu. Detail sih alur-alurnya gitu. Tapi nggak tahu sih ya film ini bakal tayang atau enggak ya. Semoga aja apa yang harus diurus segera diurus ya biar bisa tayang. Sayang banget soalnya filmnya. Sebenarnya bagus. Aku suka loh trailernya. Tipe cerita yang receh gitu. Meskipun jump scare-nya kagetnya dari sound. Iya benar. Tadi kalau di mute nggak kaget. Iya nggak kaget ya. Nggak serem gitu. Masih yang kayak begitu. Cuma nggak tahu sih nantinya secara fullnya apakah jump scare yang begitu semua atau ada lagi yang wah baru nih. Ya tadi kan kalau gerakan mungkin kalau horor sholat yang lain mungkin ada yang di belakang ngikutin amin gitu. Nah itu kan udah biasa banyak banget. Tapi kan yang ini kan baru gitu loh. Meskipun jadi perdebatan gitu. Lagi sholat gitu kan. Kita tungguin aja, semoga nggak tahu sih, semoga yang terbaik deh. Yang terbaik pokoknya buat kalian yang belum nonton trailernya, tonton dulu aja sebelum ditarik dari peredaran. Jadi ketinggalan. Iya. Keburu hilang. Jadi nggak bisa nongkrong sama teman-teman. Iya. Betul. Nah, jadi buat Kiblat kalau misalkan tayang inget ya. Salah Kiblat mau ganti judul. Iya, salah Kiblat pasti. Sebagai ini ya jawaban dari amukan netizen. Iya benar sih. Ya begitulah ya. Semoga yang terbaik untuk filmnya jadi tayang atau enggak. Semoga bisa kita terima dengan lapang dada. Ya semoga yang terbaik lah buat semuanya. Oke, kita nanti bakal reaction filmnya trailer lain. Mau berdua mau sendiri nih? Berdua aja kali ya. Berdua aja. Kalau misalnya rame nanti aku ada lagi. Kalau misalkan kalau nggak rame ya mohon maaf. Boleh. Ya boleh. Lihat ini dulu ya respon. Iya respon netizen. Dulu. Apakah saya yang diboikot? Oke. Ya udah seperti itu saja Nur untuk reaction trailer Kiblat. Jangan lupa nonton dulu sebelum hilang. Sampai jumpa di reaction trailer selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.